Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal ali wassahbihi ajmain. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sampai saat ini. Dan tak lupa juga kita sampaikan ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang mengarahkan sapaan di yaumil akhir kelak. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon hewan terhadap lingkungan abiotik siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan serta habitat dan relung yang mempengaruhi di kehidupan hewan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Roni Afriyadi MPD, dan perkenalkan nama saya Arif Fadila dengan NIM 0310213021 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pertama yaitu adalah respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Hewan sebagai bagian integral dari ekosistem memiliki ketergantungan yang sangat besar pada faktor-faktor abiotik dalam lingkungan mereka. Faktor-faktor abiotik ini mencakup berbagai komponen hidup seperti komponen tak hidup seperti air, tanah, udara, serta faktor kimia kimia fisik seperti temperatur, kelembaban, dan kualitas udara. Respon hewan terhadap lingkungan abiotik ini mencerminkan keterlibatan yang unik antara organisme dan kondisi fisik yang mengelilinginya. Salah satu faktor abiotik yang sangat mempengaruhi perilaku dan distribusi hewan adalah suhu. Temperatur di lingkungan dapat memiliki dampak langsung pada berbagai aspek kehidupan hewan, termasuk tingkat metabolisme, reproduksi, dan pola migrasi. Selain itu, kelembaban juga merupakan faktor abiotik yang paling penting mempengaruhi hewan. Hewan-hewan hidup di lingkungan yang kering seperti gurun akan memiliki adaptasi yang mungkin mereka untuk menghemat air, seperti melepas urin yang sangat terkontraksi dengan memiliki organisme penyaringan efisien di ginjal mereka. Di sisi lain, hewan-hewan yang hidup di lingkungan yang lembab seperti hutan hujan akan memiliki adaptasi yang berbeda, seperti kulit dapat menahan kelembaban dan pernapasan kulit. Kualitas udara juga berperan dalam mempengaruhi terhadap hewan. Tingkat polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan hewan dan kualitas lingkungan mereka. Air, tanah, dan udara juga memiliki sumber daya penting seperti makan dan tempat tinggal untuk hewan. Kualitas tanah dan ketersediaan air mempengaruhi jenis tumbuhan yang tumbuh, yang pada gilirannya memenuhi makanan yang tersedia untuk hewan. Dalam menghadapi perubahan iklim global, seperti hewan terhadap lingkungan abiotik menjadi semakin penting. Perubahan suhu, cuaca, curah hujan, dan temperatur dan tidak teratur, dan polusi udara dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pada mengancam kelangsungan hidup beberapa spesies. Lingkungan abiotik adalah fondasi dasar pendukung seluruh kehidupan di planet ini. Komponen-komponen utama lingkungan abiotik melibatkan atmosfer, cahaya, air, dan tanah dan unsur mineral. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi, melibatkan oksigen yang penting bagi semua organisme pernapasan, serta mempengaruhi iklim iklim dan cuaca di seluruh dunia. Cahaya matahari adalah sumber energi utama pendukung fotosintesis pada tumbuhan, yang merupakan dasar rantai makanan dan menyediakan energi bagi organisme lain. Air adalah salah satu komponen penting dalam lingkungan abiotik. Organisme dan mikroorganisme hingga hewan besar dibangun dari sistem biologis yang berjenjang. Ini dimulai dari tingkat molekul, di mana reaksi kimia kompleks yang
Sel memungkinkan organisme untuk memperoleh energi dan berkembang biak. Selanjutnya, individu-individu ini membentuk populasi yang merupakan kelompok individu dari spesies yang sama yang tinggal di suatu wilayah geografis. Yang terakhir yaitu adalah lingkungan abiotik bersama dengan ekosistemnya membentuk biosfer yang mencangkup seluruh lapisan atmosfer, liosfer atau tanah, dan hidrosfer atau air, di mana kehidupan ini ada. Lingkungan abiotik ini memberikan kerangka kerja untuk semua kehidupan di bumi yang menyediakan kondisi fisik yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan evolusi organisme. Baik, lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu adalah siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah suatu mekanisme kompleks di alam yang mengatur perpindahan unsur-unsur kimia melalui interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan abiotik yang terdiri dari tanah dan air. Konsep ini mencerminkan keterkaitan yang mendalam antara organisme dan unsur-unsur kimia yang penting untuk kehidupan seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan lain sebagainya. Dalam rangka siklus biogeokimia terdapat dua daur secara esensial yang berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem, yaitu daur edafik dan daur atmosferik. Apa itu daur edafik? Daur edafik pertama-tama adalah proses di mana unsur kimia bergerak melalui lingkungan tanah. Tanah merupakan reservoir yang penting untuk unsur-unsur ini. Sebagai contoh, daur fosfor adalah bagian dari daur edafik. Fosfor merupakan unsur esensial bagi makhluk hidup. Semua bentuk kehidupan seringkali terperangkap dalam bentuk mineral di dalam tanah. Proses-proses ini seperti erosi, pelapukan batuan, serta aktivitas biologis seperti dekomposisi organik dan penyerapan organisme tanaman yang berperan dalam melepaskan fosfor dari tanah ke dalam rantai makanan. Yang kedua itu adalah daur atmosferik, yaitu jenis daur biogeokimia di mana unsur kimia mengalami fase yang berbentuk gas di atmosfer. Siklus nitrogen adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Konsep ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara organisme dan unsur-unsur kimia yang esensial untuk kehidupan, termasuk karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur, dan komponen-komponen dan unsur-unsur lainnya. Siklus biogeokimia dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan yang terkait. Yang pertama yaitu adalah unsur-unsur kimia ini yang ada di lingkungan abiotik seperti di dalam tanah dan air. Yang kedua yaitu unsur-unsur kemudian dimasukkan ke dalam rantai makanan melalui konsumsi oleh organisme herbivora dan karnivora. Dan yang ketiga yaitu adalah unsur-unsur kimia mengalami berbagai proses biologis dalam tubuh organisme. Ini mencakup proses seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Keempat yaitu unsur-unsur kimia ini akhirnya kembali ke lingkungan abiotik melalui berbagai proses. Siklus biogeokimia mengatur perpindahan unsur kimia yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, siklus biogeokimia adalah sistem yang sangat terintegrasi yang mengatur perpindahan unsur-unsur kimia yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Siklus ini memungkinkan unsur tersebut untuk beredar melalui berbagai kompartemen lingkungan yang melibatkan makhluk hidup dan komponen abiotik seperti tanah dan air. Keseimbangan antara siklus biogeokimia sangat penting untuk menjaga kelanjutan ekosistem. Gangguan dalam siklus ini seperti polusi atau perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak negatif pada organisme dan komunitas yang ada. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang siklus biogeokimia adalah kunci untuk menjaga kelanjutan ekosistem dan menjaga kehidupan di bumi. Nah, baik, lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Habitat
adalah konsep yang sangat penting dalam ekologi, karena ini adalah tempat di mana organisme hidup mencari makanan, memperoleh air, berlindung, dan juga berkembang biak. Habitat yang baik adalah lingkungan yang memenuhi semua kebutuhan hidup hidup organisme tersebut. Dan sifat-sifat habitat dapat sangat mempengaruhi kehidupan hewan dalam berbagai cara. Salah satu faktor penting dalam habitat adalah ketersediaan makanan. Berbagai jenis makanan memiliki preferensi makanan yang berbeda, dan habitat yang baik harus menyediakan sumber makanan yang memadai. Selain itu, akses terhadap air adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan keberlanjutan suatu habitat. Air merupakan kebutuhan esensial bagi hewan, baik secara sumber minum langsung maupun sebagai lingkungan di mana berbagai spesies hidup. Tempat berlindung juga merupakan komponen penting dalam habitat. Ini mencangkup tempat di mana hewan dapat bersembunyi dari predator, mencari perlindungan dari cuaca yang ekstrim, dan bahkan tempat untuk beristirahat. Selanjutnya yaitu adalah tempat berkembang biak adalah aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam penentuan habitat yang baik. Selain faktor-faktor ini, karakter topografi, iklim, vegetasi, dan faktor abiotik lain juga memainkan peran penting dalam membentuk habitat. Habitat yang berbeda-beda akan memiliki karakteristik yang unik, dan hewan-hewan yang seringkali mengembangkan adaptasi khusus untuk bertahan dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu. Habitat tidak selalu berdiri sendiri, tetapi juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan reluk. Reluk adalah bagian khusus dari habitat yang memiliki karakteristik yang unik dan berperan dalam ekosistem yang besar. Konsep ini membantu kita untuk memahami bagaimana organisme mengatur diri mereka dalam lingkungan mereka yang lebih besar. Pertama-tama, leruk sebagai tempat tinggal, yaitu adalah bagian dari habitat di mana suatu populasi organisme mendirikan tempat tinggal dan melakukan sebagian besar aktivitas sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu reluk juga dapat merujuk pada tempat mencari makanan. Organisme dalam ekosistem mencari sumber makanan dari berbagai reluk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu reluk juga berperan dalam reproduksi dan perkembangbiakan, yaitu banyak organisme memilih reluk yang khusus untuk berkembang biak karena faktor-faktor yang tertentu seperti keamanan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka. Secara keseluruhan, reluk ini adalah konsep yang membantu kita untuk memahami bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk bagaimana mereka mengelola sumber daya yang tersedia. Reluk memberikan wawasan tentang bagaimana populasi organisme menggunakan berbagai bagian dari habitat mereka untuk keperluan tertentu seperti tinggal, mencari makan, atau berkembang biak. Melalui pemahaman yang mendalam tentang reluk, kita dapat mendukung upaya konservasi dan mengelola ekosistem yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk melindungi beragam bentuk kehidupan di bumi. Baik, mungkin demikian saja presentasi kita pada hari ini. Saya tutup kepada teman-teman, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.